Dan untuk mengulas tindak pidana perdagangan orang yang menjual organ ginjal ke luar negeri, kami sudah terhubung bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore, Bang Adrianus. Selamat sore. Oke, Bang, terkait dengan tindak pidana penjualan organ dan orang ini, bagaimana Anda melihat banyaknya kasus TPPO dan modus yang biasanya mereka lakukan? Sebetulnya itu dua hal yang dalam beberapa hal berbeda ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai perdagangan orang, maka kita bicara mengenai orang hidup kan, dengan segala persoalan khas orang hidup. Bahwa orang hidup itu perlu makan, perlu minum, perlu gaji, perlu tempat untuk beristirahat, begitu ya. Nah itu adalah masalah-masalah khas kalau kita memperdagangkan orang hidup. Nah sementara yang kedua itu kan kita bicara mengenai organ tubuh dari orang yang tentu saja perlakuannya berbeda, kebutuhannya berbeda, lalu kecepatan bekerjanya juga berbeda. Jadi ini dua hal yang sama sekali nggak bisa disamakan ya, walaupun sama-sama perdagangan ilegal ya. Tentu saya melihat bahwa tentu relatif lebih susah melakukan perdagangan organ tubuh ini, mengingat proses mendapatkannya sulit, menyimpannya juga sulit, untuk secara presisi sampai kepada pihak yang membutuhkan juga sulit dan seterusnya, dibandingkan dengan memperdagangkan orang hidup ya dari Indonesia keluar negeri misalnya, tentu tidak terlalu mudah dibandingkan dengan memperdagangkan organ tubuh, begitu. Oke, saya ingin pertama mengulas tentang penjualan organ tubuh. Ini kan bicara supply and demand, di mana tidak hanya pedagangnya saja yang ada, namun juga permintaan mungkin juga ada, baik itu dari dalam dan luar negeri. Memangnya berapa krusial perdagangan organ tubuh jika kita melihat pada kebutuhan dari dalam negeri dan luar negeri, menurut Anda? Tentu kalau kebutuhan dalam negeri kita nggak tahu ya, mengingat tidak pernah juga diadakan estimasi. Tetapi kalau kita bicara mengenai luar negeri, terutama negara-negara maju, khususnya lagi Eropa Barat ya, maka bayangkan dia berada dalam satu konteks populasi yang tidak ada lagi sumber pemasok organnya. Mengapa? Karena kalau kita bicara mengenai siapa orang yang mau memasok organnya ya, menyumbangkan organnya kepada orang lain, tentu umumnya karena ada kaitannya dengan dua hal. Pertama, ada unsur di mana yang bersangkutan menyumbangkan organnya untuk saudaranya sendiri, untuk kerabatnya sendiri. Yang kedua lebih dalam konteks filantropis ya, atau dengan kata lain menyumbang kepada untuk alasan-alasan kemanusiaan. Nah, maka jumlah dua kelompok ini tentu semakin sedikit ya dikaitkan juga dengan populasi dari Eropa yang makin mengecil. Maka yang kemudian dilirik sebagai sumber organ ilegal itu adalah orang-orang dari dunia ketiga. Misalnya Indonesia yang banyak populasinya, masih miskin pula, dan standar kesehatannya pun juga tidak tinggi. Maka ada dua kemungkinan. Pertama, memang ada satu tawaran resmi dari pihak-pihak tertentu di luar negeri sana terhadap orang Indonesia agar mendonasikan organ tubuhnya. Atau yang kedua adalah si orang ini, si masyarakat ini kemudian semacam dijebak, diberi perlakuan tricky, sehingga kemudian lalu bersedia untuk tanda tangan mendonasikan bagian tubuhnya, ya mungkin saja dengan bayaran, tapi pasti adalah bahwa bayaran tersebut itu tidak seimbang dengan ketika organ itu dijual ke penerimanya di luar negeri sana. Jadi dengan kata lain memang pasarnya nggak sehat, pasarnya itu terselubung, tertutup ya, dan tentu saja kemudian lalu perlu diregulasi oleh negara, mengingat selalu ada kemungkinan pihak yang menyumbangkan, pihak yang mendonasikan bagian tubuhnya itu kemudian berada pada situasi diviktimisasi, artinya menjadi korban, sudah organ tubuhnya diambil, kemudian nggak dapat bayaran, dan yang ketiga kemudian lalu setelah terjadi pasca pengambilan organ, kemudian mutu hidupnya menurun, kesehatan menurun, dan bahkan kemudian meninggal. Demikian. Oke, Bang Adrianus, kalau kita bicara dengan jaringan artinya tidak hanya ada satu pihak saja, namun ada beberapa pihak juga yang ikut terlibat. Bagaimana kemudian alur praktek mereka dan peran mereka masing-masing, sehingga memang polisi ini sulit menemukan modusnya seperti apa, kemudian prakteknya juga seperti apa? Saya kira ini pertanyaan yang bagus ya. Kenapa? Karena memang sekarang ini tidak pernah ada kejahatan yang dilakukan oleh orang tunggal. Kalaupun ada, maka pasti modusnya terbatas, lalu kemudian destruksinya atau daya rusaknya juga terbatas, kerugian pada korbannya juga terbatas, jumlah korbannya pun terbatas. Tapi begitu kemudian sudah mulai ada unsur bersama-sama, ya bahkan tadi yang Anda bilang berjaringan, wah itu luar biasa tuh. Ya, tadinya hanya 1-2 orang yang bisa menjadi korban, ketika berjaring maka lalu kemudian bisa ratusan orang menjadi korban. Maka memang menjadi penting bagi kita
untuk kemudian melihat jaringan sebagai subjek hukum. Nah ini menarik Mas. Kenapa? Karena Indonesia belum melihat jaringan ya sebagai subjek hukum. Maka ketika misalnya pada konteks ini ada orang yang ditangkap, misalnya yang punya rumah nih, yang punya rumah di Bekasi yang dikontrak, maka dia ditersangkakan sebagai pribadi. Lalu kemudian ada orang yang memasok organ ginjal, juga ditersangkakan sebagai pribadi. Nah kalau sebagai pribadi, kapan kemudian jaringannya tertangkap semua? Kapan kita bisa menangkap aktor intelektualnya? Kapan kita bisa menangkap pemodalnya? Nggak bisa tuh, ya karena kalau kita mau menangkap aktor intelektual, pemodal, maka tentu perlu bukti yang langsung mengaitkan dengan tindakannya. Masalahnya justru itu yang nggak ada. Nah untuk itu maka kita ada semacam harapan kalau memang pemerintah mendengar, DPR mendengar untuk menjadikan jaringan sebagai subjek hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai jaringan, maka umumnya saya menduga ada jaringan yang memang sesama anggota jaringan itu saling mengetahui tugas dan peran masing-masing, lalu keberadaan masing-masing. Tapi juga ada kemungkinan masing-masing anggota jaringan itu sebenarnya tidak saling tahu. Ada semacam situasi sel terputus, cut off cell namanya, di mana saya hanya tahunya si A yang di atas saya, tapi setelah itu saya nggak tahu lagi siapa dia yang lain. Si A juga begitu. Setelah dia tahu bahwa dia punya atasan satu, punya bawahan satu, selesai. Dia nggak tahu siapa lagi orang yang terlibat dalam jaringan tersebut. Nah, bisa dibayangkan Mas, maka kalau mereka saja tidak tahu satu sama lain, pihak yang terlibat secara umum, secara utuh, apalagi kepolisian. Untuk itu maka diperlukan alat bukti yang luar biasa, misalnya dengan cara anggota polisi berhasil masuk dalam jaringan mereka. Nah, ketika itu terjadi, umumnya sudah mantap betul ya, semua bisa digulung. Tapi kalau hanya misalnya menangkap pihak-pihak yang menjadi tadi ya, orang yang memasok, orang yang menginformasikan, orang yang membayar dan seterusnya, rasanya susah untuk mengungkap jaringan itu. Demikian. Oke, artinya apa yang bisa dilakukan oleh aparat keamanan jika memang hal ini sudah terungkap? Kemudian dari mana alur pintu masuknya untuk penyelidikan lebih lanjut agar semuanya jaringannya ini bisa kena, Bang Adrianus? Wah, itu saya kira nggak bisa kita pakai pendekatan textbook tuh, karena tentu saja amat kontekstual, amat tergantung pada kasus demi kasus, situasi di lapangan dan seterusnya. Namun kalau boleh saya berpesan, kita pakai saja pendekatan bubur panas Mas. Ya. Ketika bubur masih panas, maka yang kita ambil adalah bagian-bagian di luar tuh ya. Kalau kita pakai piring tuh, yang sudah dingin, nah itulah yang kita makan terus pelan-pelan sampai kemudian ke tengahnya dan bubur itu habis. Artinya apa yang bisa dipakai dulu deh, apa yang bisa dikerjakan dulu. Mana orang-orang yang bisa menghubungkan kita kepada aktor intelektual kita pakai. Siapa yang bisa menghubungkan kita dengan pemodal juga kita pakai. Karena tadi kalau kita hanya nunggu sampai jaringannya tergambar secara utuh, wah nggak mungkin. Karena justru itulah yang menjadi kekayaan mereka. Mereka nggak bisa tadi dengan pendekatan semacam cell stop tadi ya, jaringan terputus. Maka tentu mereka berusaha betul menjaga jangan sampai gambaran jaringan itu kemudian kelihatan oleh kepolisian. Nah maka kita pakai saja pendekatan sistem bubur panas tadi. Siapa tahu kemudian ada clue ya, ada clue yang muncul satu persatu. Ya semoga Tuhan beserta kita lah sehingga kemudian lalu jaringan itu dapat terungkap satu persatu. Begitu Mas. Oke, nah ini menarik ketika kita bicara penjualan organ tubuh manusia. Ini kan sangat spesifik, artinya patut diduga juga terlibat orang-orang yang dekat dengan kalangan medis begitu karena treatmentnya kan berbeda. Nah apakah ini juga bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk penyelidikan lebih lanjut menurut Anda, Bang Adrianus? Sebelumnya saya mau mengatakan kekagetan yang luar biasa ya. Sesuatu yang tadinya hanya berada pada level katanya kabar burung, dengar ada di Indonesia gitu ya. Ternyata betul ada tuh Mas. Jadi saya ini juga manusia biasa yang kaget juga tuh bahwa ternyata Indonesia terbukti banyak begitu ya. sumber-sumber seperti itu. Dan bayangkan betapa memang orang Indonesia ini memang masih miskin kelihatannya ya, sehingga kalau bersedia untuk menjual ginjalnya dengan untuk uang 150 jutaan. Itu kan artinya semacam miris sekali kita melihatnya. Dan betul terakhir adalah ketika Mas bilang bahwa jangan-jangan ini ada kontribusi dari nakes ini. Wah, saya kira pasti Mas, karena nggak mungkin pengambilan ginjal itu dilakukan secara sembarangan tanpa dilakukan dalam operasi kamar OK yang lengkap ya. Lalu kemudian begitu OK-nya diambil, ginjalnya diambil dalam satu proses OK yang lengkap, lalu kemudian didinginkan pada suhu tertentu, lalu kemudian segera dibawa kepada penerimanya. Apakah penerimanya ada di Indonesia atau tidak? Mungkin masih ada di Indonesia juga ya. Lalu langsung kemudian transplantasikan kepada penerima. Tentu saja sudah ada semacam pemeriksaan sebelumnya, darahnya cocok apa tidak. Sehingga lalu kemudian begitu dipasangkan di tubuh penerima tidak kemudian timbul penolakan secara medis ya.
sehingga kemudian mengakibatkan ginjal itu lalu menjadi sia-sia. Jadi bayangkan kerumitannya kalau kemudian misalnya ginjal itu harus dibawa keluar Indonesia. Saya menduga misalnya bahwa sebetulnya tempat yang digerebek ini lebih merupakan tempat pertemuan saja, di mana operasinya dilakukan di tempat yang lain dan langsung kemudian terjadi begitu diambil dari organ tubuh yang memberikan, langsung kemudian dipasangkan dioperasikan kepada organ tubuh penerima. Ya tentu saja sebelumnya sudah ada semacam laboratorium dan macam-macam sehingga kemudian tidak timbul resistensi. Jadi bayangkan tingkat kompleksitasnya, maka nggak mungkin kalau dilakukan tanpa ada kerjasama dengan nakes. Begitu. Oke, artinya ada kerjasama ya, patut diduga ada kerjasama dengan banyak pihak begitu ya. Baik, terima kasih Betul, Mas, Bang betul. Adrianus sudah meluangkan waktu untuk kami. Selamat sore, sehat selalu Bang. Terima kasih, selamat sore.